Dalam tahun 1647, digali terusan Amanus di sebelah barat dari Kali Angke dan terusan Ancol di sebelah timur dari Kali Sunter ke arah kota. Selanjutnya, antara tahun 1653 dan 1659 dibuat terusan Bagerak yang menghubungkan Kali Angke dengan Kali Krugut, anak Sungai Ciliwung. Antara tahun 1678 dan 1686 digali terusan Mokervaart dari Cisadane di Tangerang ke Kali Angke yang hingga kini masih terlihat di sebelah kiri Jalan Raya Jakarta ke Tangerang. Sementara itu pada pertengahan abad ke-17 di sebelah selatan Ciliwung antara Benteng Jakatra dan Benteng Noordwijk dibelokkan alirannya ke Jalan Gunung Sahari dan membelok ke Pasar Baru dan dihubungkan dengan terusan Molenvliet atau yang kini dikenal dengan Bundaran Harmoni. Pembuatan terusan-terusan dan saluran air lainnya mungkin memang berguna untuk pertahanan kota, lalu lintas air dan pertanian. Namun, tata air di sekitar Jakarta mengalami kemunduran. Sistem jaringan terusan itu malah menambah bahaya banjir dan pengendapan lumpur, dan membuat area tanah yang digenangi air tak mengalir makin luas. Kalau menurut Lalampahan Bujaga Manik, itu seorang resi kerajaan Sunda yang melakukan perjalanan keliling Jawa, itu dari Ancol ke selatan itu kali sampai Cibinong karena dia berperahu. Baru dia mendarat di Cibinong, baru dia jalan kaki ke Bogor, balik ke Pakuan. Nah sekarang kalau kita lihat kan udah acak-acakan tuh kali, ya kan? Kali Condet itu kan udah acak-acakan, banyak dibelak-belokin. Ya kan, ada yang namanya Kali Lio. Kali Lio kan artinya kali persinggahan, kali mampir. Jadi aslinya bukan kali. Yang di Senen itu kan Kali Lio artinya kali mampir, kali singgahan. Jadi udah nggak teratur lagi alur-alur sungai di Jakarta yang 13 itu seperti apa adanya. Misalnya begini, Kali Kerukut ya yang mengalir dari Bongkaran tuh, Tenabang, terus melintas Abdul Muiz, dimasukin ke kolong begitu sampai Seknek. Kan Kali Kolong itu kan lebih kecil. Inilah antara sumber utama banjir. Tidak ada penampungan, penampungan dan penyaluran tidak ada. Di tahun 1872, terjadi kembali banjir besar dengan ketinggian lebih dari 1 meter. Padahal 20 tahun sebelumnya, Departemen Tata Air dan Pekerjaan Umum diresmikan dengan nama BOW atau Burgerlijk Openbaar Werken. Namun karena tak kunjung mampu mengatasi masalah banjir, masyarakat Batavia menyindir mereka dengan istilah Batavia Underwater atau Batavia di bawah genangan air. Perencanaan pengairan di Batavia yang disusun oleh Herman van Breen pada tahun 1911 membuahkan hasil bahwa air kerap kali meluap pada bagian timur Sungai Ciliwung yang mengakibatkan banjir. Namun fakta lain yang muncul adalah adanya pendangkalan pada sungai-sungai lain yang mengakibatkan melambatnya aliran sungai dan membuat kapal-kapal kesulitan untuk melintas. Selang 2 tahun kemudian, Van Breen mengusulkan untuk melakukan penggalian kanal banjir dari Matraman hingga Karet dan membuat pintu air di tempat yang sama, serta membuat saluran Cideng. Namun, serbuan gelombang air kembali menghampiri Batavia di tahun 1918. Peristiwa tersebut merupakan salah satu banjir terparah yang pernah diterima oleh kota Batavia. Banjir yang merata hingga ke Kemayoran ini menjadikan markas Korps Marinir di Kuitang sebagai tempat pengungsian.
Salah satu penyebab banjir di daerah ini adalah ukuran parit yang terlalu kecil, sehingga tak cukup ruang bagi air yang datang untuk melintas. Tepat pada 14 Februari 1918, Ciliwung kembali meluap dan menggenangi Kampung Rendah di Gang Pecebokan.